kita ingat di tahun lalu pemerintah memberikan insentif pembebasan PPN-DTP ya untuk mobil listrik, dan itu juga cukup membantu penjualan mobil listrik ya karena akan lebih terjangkau lagi nih bagi konsumen. Sebetulnya itu kan tujuannya supaya demand-nya meningkat ya, supaya nanti share mobil listrik terhadap populasi mobil itu juga mulai semakin meningkat lah gitu. Dan kalau misalkan pemerintah ternyata menafikan adanya momentum ya perkembangan penggunaan mobil listrik ini, kita khawatir nanti setback gitu. Jadi nanti misalnya insentif ini tidak diberikan kepastian apakah masih akan dilanjutkan di tahun ini, kemudian industrinya juga tidak ada kepastian terhadap demand, ya kita khawatir nanti justru kita ya khawatirin jadi importir mobil listrik. Nah, idealnya kan kita mobil listrik arah pemerintah kan hilirisasi dan industrialisasi ini bisa diproduksi di dalam negeri. Betul. Jadi memang tentu kita berharap intinya ada kata konsistensi terhadap kebijakan tadi untuk mendorong industrialisasi di dalam negeri. Betul, jangan sampai investasi yang sudah besar-besaran begitu ya untuk pembangunan smelter kan nggak murah, begitu ya. Kemudian jangan sampai tertahan begitu dengan adanya kebijakan-kebijakan ini demi mengangkat mungkin harga komoditas di pasar internasional. Meskipun Mas Abra tadi sampaikan nggak terlalu signifikan juga kok, begitu kan. Betul. Jadi, ya saya pikir ini lagi-lagi pemerintah harus kebijakan berbasis data ya. Jadi bagaimana realisasi di tahun lalu. Beberapa indikator yang saya sampaikan, misalnya pertama adalah ekspor pertambangan kita tahun lalu tuh turun 22%. Itu menunjukkan bahwa kita cukup tertekan karena harganya jatuh. Kedua, PNBP yang ditargetkan pemerintah di tahun ini meningkat, realisasi tahun lalu 140 triliun. Dan tadi memang akan ada gambling ketika pemerintah meningkatkan PNBP di tahun ini, harapan harga meningkat, tapi kalau ternyata tidak efektif mengerek naik harga, bisa rawan terjadi shortfall untuk PNBP. Gitu. Jadi saya pikir ya mestinya pemerintah, kalaupun betul ingin secara agresif memangkas kuota minerba, itu harus basisnya adalah kebutuhan di dalam negerinya dulu nih. Dicukupi, dipastikan, kemudian juga tentu harus mendengarkan aspirasi dari industri juga dalam konteks, kan industri ini juga tentu sudah memiliki existing buyers ya, baik di domestik maupun di luar. Artinya juga harus bisa memberikan kepastian terhadap iklim investasi, terhadap kontrak-kontrak yang sudah mereka buat kepada buyers mereka gitu. Jadi di tengah sekarang lagi terjadi dinamika perubahan kebijakan, menimbulkan ketidakpastian yang baru kan, baik buat produsen maupun buat bayarnya juga nih. Betul. Bagi perusahaan-perusahaan ataupun industri minerba kita di dalam negeri. Gitu. Tapi penasaran juga ini, tadi kan sempat disebutkan kita harus memenuhi DMO terlebih dahulu kan. Kebutuhan dalam negeri harus dipenuhi tadi Mas bilang. Nah, kira-kira kalau misalkan dalam 2025 kemarin, apakah emang secara DMO kita sudah terpenuhi atau sebenarnya masih ada kekurangan? Iya, kalau berkaca di realisasi tahun lalu ya, ekspor kita share 65%, DMO 32%, stok 2,8%. Sebetulnya sudah memenuhi untuk kebutuhan di dalam negeri, baik DMO-nya maupun DPO. Cuma tadi kan dengan adanya pengurangan kuota, artinya kan ada potensi margin industri berkurang dari sisi ekspor. Karena kan kalau DMO wajib dipenuhi kan. Iya benar. Dan bahkan juga ada DPO-nya dengan harga yang di cap kan. Artinya margin yang semakin tipis itu kan bisa berpotensi nih adanya pelaku usaha yang ya ingin mencari celah untuk tidak memenuhi kewajiban DMO. Karena pernah kita mengalami presiden di tahun-tahun yang lalu gitu, kebutuhan untuk industri dan juga PLTU di dalam negeri itu sempat mengalami tantangan lah gitu, kekurangan lah untuk kebutuhan persyaratan minimal gitu kan, HOP-nya PLTU. Nah itu artinya kan kita juga harus berkaca dari pengalaman yang lalu. Karena tadi margin yang berpotensi untuk semakin tipis karena kuotanya berkurang dan juga harga yang belum tentu otomatis akan meningkat. Nah makanya saya katakan ini harus dipastikan dulu. Jadi kriteria untuk menetapkan perusahaan-perusahaan mana yang akan mengalami rasionalisasi kuota. Nah ini harus transparan lagi-lagi. Jadi pemerintah juga harus bisa memastikan kebijakan pemangkasan kuota ini berlaku secara adil, fair, ya, dan memang kriterianya jelas. Jadi perusahaan mana yang kuotanya bertambah, mana yang tetap, mana yang berkurang,
kriterianya apa, dan ya tentunya memprioritaskan perusahaan-perusahaan yang komitmen terhadap kebutuhan di dalam negeri. Jadi kalau keinginan Momo ingin menambah mobil listrik baru, kemudian saya sebagai pengguna kendaraan motor listrik, ini untuk jangka panjang begitu, sustainability-nya akan tetap terjaga nggak sih Mas Abra dengan kondisi global juga, kemudian di dalam negeri, meskipun ya tantangannya lagi-lagi bicara hasil akhirnya begitu. Kita kan apakah masih middle stream saja, belum sampai benar-benar ke hilir gitu, atau bagaimana? Karena kan berharap baterainya diproduksi di Indonesia begitu ya. Betul. Sempat dibangun juga IBC kan, Indonesia Battery Corporation. Betul. Nah, perkembangan IBC sendiri juga bikin penasaran ini juga. Kira-kira sudah sejauh apa mereka itu melaksanakan tugas dari negara untuk membangun industri baterai listrik di Indonesia? Ya, untuk ciptakan sebuah industri baru ini kan tentu faktornya banyak ya, bukan hanya tadi faktor bahan baku, tetapi juga pastinya teknologi. Kemudian juga sisi pendanaan, dan juga tentu market. Ya, ada kepastian market baik bukan hanya di dalam negeri tapi juga di pasar ekspor. Tentu IBC ini kan menjadi game changer nih buat ekosistem EV nasional. Nah, tentu kita tidak bisa menutup mata, kita relatif terlambat dalam pengembangan EV dibandingkan negara-negara besar lain. Salah satunya Cina dan juga Vietnam. Nah, artinya kita tentu tidak bisa untuk tidak melakukan kerjasama, ya transfer teknologi dan juga joint investment ya untuk pengembangan tadi. Yang jelas kan kita punya modalitas dari sisi bahan baku, yang kedua adalah dari sisi demand yang sangat besar. Buktinya ya kita impor kendaraan listrik juga masih cukup tinggi kan. Nah, tadi mendorong sih IBC ini supaya kan 40-50% cost structure untuk EV ini kan dari sisi baterai. Betul. Jadi kalau kita bisa menangkap segmen baterainya saja, ya kita bisa menggeser kebutuhan baterai dari impor dan digeser di produksi dalam negeri, ya kita sudah punya nilai tambah yang cukup besar gitu. Kita pertama bisa mengurangi impor, yang kedua bisa meningkatkan nilai tambah kita, termasuk juga penerimaan pajak kita juga. Dan harga jual juga bisa turun lagi. Harga jual pastinya bisa lebih turun dan terjangkau ya. Harga lokal ya. Harga lokal. Iya. Nah, tapi kalau dilihat dengan tantangan produksi listrik, Anda melihat trennya on the track nggak sih? Kalau kita lihat begitu ya, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, ataupun ini kan karena kita berbasis negara mineral, tapi di satu sisi kan pengembangan kawasan-kawasan bicara mengenai pertambangan mineral kan ada tantangan tersendiri, misalnya terkait dengan lingkungan begitu. Nah, ini bagaimana Mas Abram? Ya, saya melihat bahwa bukan hanya komponen nikel ya, tapi komponen beberapa mineral kritis lain itu punya peran strategis untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik ya. Karena tadi saya pikir tantangan yang paling utama adalah dari sisi kita teknologi. Jadi kami di Indef memang punya kajian ya untuk terkait dengan bagaimana mengidentifikasi nilai tambah dan juga daya saing mineral kritis. Ternyata setelah mapping kami lakukan, kapasitas ataupun cadangan yang besar itu tidak cukup, sangat jauh dari daya tarik kita untuk menarik investor ya, tadi investasi di sektor real, di industri. Karena tadi dari sisi teknologi, kemudian SDM kita, dan yang paling penting juga dari aspek lingkungan tadi. Karena kadang-kadang ketika ada industri baru itu juga persoalan bagaimana mereka mencari kawasan industri yang kondusif, itu juga masih menemukan masalah gitu. Pembebasan lahan, kemudian juga dalam konteks SDM. Jadi memang banyak faktor-faktor yang menyebabkan masih ada PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah.